Bab 1101 rencananya. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Badai dimensi mengamuk dan pecahan dimensi tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan kecepatan tinggi. Bahkan ada energi mengerikan yang dapat memecahkan langit. Penggarap jiwa yang baru lahir juga akan hancur berkeping-keping jika mereka masuk. Ada tanah dewa yang luas di dalam badai, ditutupi oleh ki iblis dan cahaya dewa, seperti diagram Tai Chi. Chen Fan mendongak dan melihat pemandangan yang luar biasa. Arai dewa dan arai ilahi yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit tanah dewa. Arai pemutus langit bela diri sejati, arai perangkap dewa Azure Tirk, arai tungku dadao, Chen Fan mengenali 8 di antaranya. Mereka semua adalah barisan teratas yang dapat dengan mudah membunuh penggarap besar dan menjebak orang suci. Mereka memiliki kekuatan dan bahaya yang tak tertandingi di mana-mana. Tapi itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Chen Fan melihat arai dewa yang bersinar berputar di langit seperti batu giling raksasa, dan Fin Qi di tanah dewa sepertinya tertarik olehnya. Arai dewa menghancurkan Fin Qi dan mengubahnya menjadi energi yang naik ke permukaan tanah. Bagaimana mungkin? Para dewa dari Sekte Surgawi bela diri sejati membentuk arai dewa untuk menyempurnakan Fin Qi dari Fin Zombie. Chen Fan terkejut. Di matanya, susunan yang kuat berputar seperti batu giling, terus-menerus menyerap Fin Qi. Cairan yang terbentuk ditutupi dengan kilau emas, itu juga mengeluarkan asap ungu, seperti cairan ilahi teratas. Faktanya, itu tidak ada bedanya dengan cairan ilahi dan cairan dewa. Jika Fin Zombie persis seperti yang dipikirkan Chen Fan, itu akan menjadi makhluk paling menakutkan di dunia, sebanding dengan dewa di surga. Tidak ada iblis lain, bahkan di seluruh dunia iblis, yang memiliki ki iblis tingkat tinggi seperti itu. Setelah dimurnikan, energi yang terbentuk masih lebih kuat dibandingkan semua jenis energi lain di dunia, meskipun sudah melemah. Sebenarnya, itu sebanding dengan dewa ki di alam dewa. Di seluruh alam semesta, hanya 9 sekte surgawi yang dapat membuka jalan menuju alam dewa di tempat suci budidaya inti mereka untuk mendapatkan dewa ki. Sekte lain hanya bisa memimpikannya. Seorang kultivator hanya akan dapat berkomunikasi dengan alam dewa dan menggunakan energi yang ditemukan di sana untuk memperkuat tubuhnya setidaknya setelah dia mencapai tingkat kesengsaraan. Meskipun orang-orang mengatakan bahwa tidak benar bahwa para kultivator dapat hidup beberapa ribu tahun setelah menghirup dewa ki, untuk hidup beberapa ratus tahun lebih bukanlah suatu hal yang sulit. Dewa ki sebanding dengan pil surgawi dan bahkan lebih efektif pada tingkat yang lebih tinggi. Tapi saat ini, ada lebih dari 1000 gumpalan dewa ki. Itu hampir sebanding dengan tanah suci budidaya skala kecil di sekte surgawi. Master Changqin telah membentuk susunan itu ratusan ribu tahun sebelumnya. Jadi, bumi juga telah dipelihara oleh dewa ki selama beberapa ratus ribu tahun. Kemana perginya dewa ki? Chen Fan memandang ke langit. Energi emas dan ungu mengalir ke langit dan meresap ke dalam inti bumi. Tidak mungkin benda itu sampai ke bumi. Planet ini akan berubah menjadi planet budidaya paling cemerlang setelah dipelihara oleh dewa ki selama ribuan tahun, apalagi seorang kultivator. Planet tersebut akan sebanding atau bahkan lebih kuat dari planet-planet di galaksi pusat, sama kuatnya dengan planet asal dari tempat suci kuno. Pada saat itu, akan ada banyak penggarap agung dan orang suci di bumi, apalagi penggarap inti emas dan jiwa yang baru lahir. Pikir Chen Fan, itu adalah dewa ki. Selain murid inti dari 9 sekte surgawi, Chen Fan seharusnya menjadi satu-satunya yang tahu betapa menakutkannya dewa ki surga. Dalam kehidupan sebelumnya, ia mencapai tingkat kesengsaraan pada usia 300 tahun dan ia terus memecahkan perisai untuk menarik dewa ki ke tubuhnya dalam 2 abad berikutnya. Budidaya 2 abad terakhirnya ternyata jauh lebih cepat dibandingkan 3 abad sebelumnya. Pada saat itu, bahkan 100 dewa sempurna reuni Dao bukanlah tandingan jari kelingkingnya. Meskipun dewa ki bumi yang dinikmati mungkin tidak sebaik dulu, planet ini telah dipelihara selama beberapa ratus ribu tahun. Bahkan seekor babi pun bisa menjadi dewa babi setelah menghirup dewa ki selama beberapa ratus ribu tahun, dan akan mampu bertarung dengan naga sejati. Apakah Tuan Changqin juga mengambil dewa ki? Chen Fan bertanya-tanya. Namun, dewa ki jauh lebih kuat dari apapun. Hanya dewa sempurna reuni Dao, harta karun suci, atau harta karun kuasi dewa yang dapat mengandung energi pada tingkat tersebut.
Artefak suci semacam itu mungkin bisa menjadi artefak dewa tertinggi setelah dipelihara oleh Dewa Ki. Jika itu hanya artefak dewa, bagaimana Sekte Surgawi akan membaginya? Sekte Surgawi bela diri sejati bukan satu-satunya yang membentuk susunan di sini. Namun, tidak mungkin ada lebih dari satu harta karun. Dewa Ki hanya cukup untuk satu. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, pasti ada sesuatu yang kulewatkan. Ini jelas bukan artefak dewa. Chen Fan terus melihat sekeliling. Meskipun tanah dewa memiliki Finki yang kuat, Finki ditahan dan hanya sedikit bocor. Setengah dari Finki hilang setelah disempurnakan oleh arai dewa. Jumlah dewa Ki yang terbentuk setiap hari bahkan lebih sedikit dari yang dihirup Chen Fan dalam setiap napas selama kehidupan sebelumnya. Selain itu, Chen Fan belum pernah mendengar ada orang yang memiliki harta karun dewa sebelum kelahirannya kembali. Harta karun dewa adalah harta karun Dharma yang paling penting di alam semesta dan dapat menentukan kehidupan dan kematian Sekte Surgawi. Satu lebih atau kurang bisa segera mengubah nasib seluruh umat manusia bahkan alam semesta. Sekte Surgawi lainnya tidak akan pernah membiarkan Sekte Surgawi bela diri sejati menempati tempat ini untuk membuat harta karun dewa lainnya. Apa yang mungkin terjadi? Seorang dewa sempurna reuni Dao sedang tidur di inti bumi dan berencana untuk menerobos keadaan kesengsaraan dengan Dewa Ki. Atau, seorang pemukul berat dari zaman kuno meninggal di sini dan berharap untuk terlahir kembali. Mungkin ada dewa zombie di planet ini yang mencoba menciptakan roh baru dengan menyerap Finki. Chen Fan bingung. Banyak pemikiran muncul di benak Chen Fan, tetapi dia menyangkalnya satu demi satu. Tempat itu terlalu menakutkan. Makhluk luar biasa telah meninggal di sana pada zaman kuno, dewa menjebak iblis di bawahnya dan Sekte Surgawi telah merencanakan sesuatu di tempat itu selama ratusan ribu tahun. Ada lapisan kabut dan banyak orang kuat yang terlibat. Bahkan Chen Fan tidak dapat memahaminya. Tunggu, sementara dia sangat bingung, dia melihat lagi dan sebuah ide yang tak terbayangkan muncul di benaknya. Mungkin, Chen Fan perlahan menutup matanya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Saat dia membuka matanya lagi, seluruh dunia di depannya tampak sangat berbeda. Ledakan. Pada saat ini, badai dimensional sepertinya telah menghilang di depan matanya dan segalanya tampak semakin menjauh darinya. Hal pertama yang dia lihat adalah tanah dewa yang mengeluarkan pancaran cahaya. Ia memiliki banyak pola dewa di sekitarnya dan menekan fin zombie yang tak terbayangkan. Tanah dewa diselimuti cahaya redup. Finki yang kuat mulai muncul perlahan, berubah menjadi semua jenis janin iblis jiwa yang baru lahir, anak-anak iblis, dan material iblis, tetapi tanah dewa seperti filter di mata Chen Fan saat itu. Ini menyaring, Finki dari fin fetus, yang paling mencemari. Arai adalah lapisan penyaringan kedua, yang mengubah Finki menjadi Dewa Ki. Dan lapisan ketiga adalah bumi itu sendiri. Chen Fan mendongak dengan kilau keemasan di matanya. Mengapa mereka membentuk arai pemutus langit bela diri sejati? Tampaknya mereka hanya menggunakan kekuatan hukum Dharma di seluruh planet dan wilayah planet untuk mengubah Finki menjadi Dewa Ki. Jadi, mengapa Spirit Ki di bumi menghilang dalam beberapa ribu tahun terakhir, mengubah planet ini menjadi planet mati? Sepertinya energi seluruh planet digunakan untuk mencairkan Dewa Ki, itu, kata Chen Fan pada dirinya sendiri. Dewa Ki, terlalu padat. Hanya dewa sempurna reuni Dao dan harta karun suci teratas yang dapat menyerapnya. Orang biasa atau kultivator normal akan meledak dan mati setelah bernapas sedikit. Namun, setelah disaring oleh susunan dan diencerkan oleh energi planet di dalam susunan, orang dengan budidaya lebih rendah masih dapat menyerapnya. Chen Fan melanjutkan perenungannya saat matanya bersinar. Racun memang mematikan, tapi akan encer jika setetes racun dicampur ke dalam sungai, sehingga kehilangan efeknya. Dewa Ki juga sama. Gumpalan Dewa Ki dapat membunuh ribuan orang biasa, tetapi setelah mengencerkannya dengan energi seluruh planet, tingkat energinya akan turun dan orang normal akan dapat menerimanya juga. Jadi, tujuan dari rencana ini adalah untuk membina manusia di bumi. Kemudian, Chen Fan akhirnya mengerti mengapa tidak banyak air seribu roh dunia di planet seperti planet Tianhuang, planet Zayuan, dan Jupiter Surgawi. Seberapa kuatkah energi yang akan terbentuk di sebuah planet yang berukuran ribuan mil dalam beberapa ratus ribu tahun? Bahkan bisa menghasilkan lebih dari satu penggarap formasi jiwa. Pada saat yang sama,
Chen Fan juga menyadarinya. Alasan mengapa hanya ada sedikit penggarap formasi jiwa di wilayah planet terbengkalai setelah bertahun-tahun. Itu karena energi dan sebagian besar spirit ki di semua planet dalam beberapa ratus ribu tahun terakhir telah dipindahkan ke bumi oleh arai dewa. Chen Fan mendongak. Dia percaya bahwa pasti ada sebuah danau yang penuh dengan air seribu roh dunia, jauh di dalam bumi seperti di planet Tianhuang. Tetapi danau itu akan seluas lautan, 100 kali lebih besar dari yang ada di planet Tianhuang. Fiuh, saya bertanya-tanya seberapa kuat planet seperti planet Tianhuang, Jupiter surgawi, dan bumi beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Saya kira mereka dulunya sebesar planet-planet di galaksi pusat, dengan sejumlah besar energi dan penggarap formasi jiwa dan jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin tidak ada wilayah planet di seluruh alam surgawi kecil selatan yang dapat dibandingkan dengan mereka. Chen Fan memikirkan masa lalu. Dia akhirnya mengerti mengapa buku tertua di bumi menceritakan zaman kuno ketika dulu ada banyak dewa kuno dan dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya. Itu pasti merupakan planet yang berkembang pesat. Namun, setelah sekte surgawi mengambil energi planet ini dalam beberapa ratus ribu tahun terakhir, pada akhirnya ia berubah menjadi planet kecil yang lebarnya kurang dari 30.000 mil. Tetapi mengapa sekte surgawi melakukan ini? Meskipun ada kultivator berbakat di bumi, termasuk Ye Qinchang, Xie Yan dan Hua Yunfeng, menurut saya mereka paling banyak hanya dapat mencapai level jiwa baru lahir atau formasi jiwa. Itu tidak layak. Chen Fan menyentuh dagunya dan merasakan ada yang tidak beres. Apakah mereka berencana mengembangkan perlombaan budidaya menggunakan tanah dewa, susunan, dan bumi sebagai lapisan filter dan energi planet-planet dari kawasan planet terbengkalai untuk pengenceran? Itu keterlaluan. Selain itu, sebagian besar orang di bumi tidak memiliki bakat budidaya sama sekali. Hanya beberapa dari mereka, seperti Ye Qinchang, Hua Yunfeng dan Xie Yan, yang melakukannya, tetapi mereka bahkan mungkin kurang berbakat dibandingkan Qi Xiuer dan Xiao Mang. Kedua gadis itu memiliki meridian ilahi, dan ditakdirkan untuk menjadi penggarap formasi jiwa. Atau, mereka tidak berencana mengembangkan ras elit, tapi hanya membina satu atau beberapa orang. Mata Chen Fan berbinar. Dia ingat bahwa beberapa ras tua dan berkuasa akan menguburkan ahli waris mereka di planet yang berkembang dan memberi mereka makan dengan darah tuan, binatang ilahi, dan orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ribuan tahun, ahli waris akhirnya akan keluar dari planet ini dan menjadi penggarap formasi jiwa atau pengembalian kekosongan. Banyak ras top di alam semesta telah menggunakan cara seperti ini untuk memelihara janin ilahi, janin suci, dan janin iblis. Ras cahaya yang berada di peringkat 39 di antara ras-ras di alam semesta pernah menempatkan keturunan dewa leluhur di tanah rahasia, inti ras mereka. Mereka memberinya makan darah para penggarap agung dan orang suci setiap hari dan memberinya jus obat ilahi yang tak terhitung jumlahnya untuk diminum. Mereka bahkan menarik energi dari puluhan planet lain untuknya. Setelah 300.000 tahun, keturunan itu akhirnya keluar dan menjadi penggarap formasi jiwa. 3 abad kemudian, dia bahkan mencapai tingkat pengembalian kekosongan dan dikenal sebagai salah satu orang suci terkuat, mengikuti Dewa Sempurna Reuni Dao. Dia menaklukkan alam semesta dan membunuh formasi jiwa dan tuan pengembalian kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang memanggilnya Pangeran Suci Ras Cahaya. Dia adalah tulang punggung seluruh balapan. Chen Fan bahkan bertarung dengan Pangeran Suci itu di kehidupan sebelumnya dan membunuhnya di planet asal Light Rache. Bukankah ketiga lapisan susunan ini terlihat seperti tempat pengasuhan bagi janin surgawi? Chen Fan berpikir, tidak, sekte surgawi tidak akan melakukan ini demi janin suci. Itu adalah dewa janin yang telah mereka pelihara bersama Dewa Qi selama beberapa ratus ribu tahun. Ini adalah tempat pemeliharaan dewa. Bahkan Chen Fan pun tercengang. Tempat pemeliharaan dewa. Apa itu dewa? Itu adalah makhluk yang berdiri di puncak dunia. Dewa manusia sempurna Reuni Dao atau dewa kesengsaraan semuanya lebih unggul. Bahkan mungkin tidak ada pasangan dewa sempurna Reuni Dao di sekte surgawi. Salah satu dari mereka sudah cukup kuat untuk menekan ras teratas atau sekte surgawi. Namun, sekte surgawi ingin memupuk dewa janin di sana. Setelah dewa janin tumbuh, ia bisa menjadi 1000 kali lebih kuat daripada pangeran suci atau putra Azuretir. Ia akan bisa menjadi Dao Reunion Perfected Immortal dengan mudah dan bahkan mungkin memiliki peluang untuk mencapai tingkat kesengsaraan. Seorang pangeran dewa
yang mungkin bisa melewati masa kesengsaraan di masa depan. Itulah rencana Sekte Surgawi. Hanya makhluk seperti itu yang layak jika Sekte Surgawi Bela Diri Sejati membentuk Arai Pemutus Langit Bela Diri Sejati, dan Sekte Surgawi menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu. Chen Fan menunduk dan melihat ke tanah dewa. Roh Qi di bumi telah dipulihkan, artinya, Dewa Janin telah lahir, karena planet ini tidak perlu memberinya nutrisi lagi. Ini adalah peluang terbesar di planet Is. Dewa Janin dapat membuat ras paling kuat dan Sekte Surgawi teratas menjadi gila. Tempat suci, para penggarap besar dan orang suci akan memperebutkannya. Lagi pula, jika mereka bisa mendapatkan janin, pasti akan ada Dao Reunion Perfected Immortal, yang bahkan mungkin mencapai tingkat kesengsaraan, di sekte mereka. Kemudian, sekte itu akan mampu bangkit dan menjadi yang paling kuat dari semuanya, yang bahkan mungkin mampu berdiri sejajar dengan 9 sekte surgawi. Setelah memikirkan ini, bahkan Chen Fan menghela nafas. Peluang ini sungguh luar biasa. Namun, bagaimana orang tidak tahu tentang Dewa Janin seperti ini? Ketika Pangeran Suci dari ras cahaya muncul, dia segera menjadi kultivator agung dan memasuki tingkat pengembalian kekosongan setelah 3 abad. Hanya dalam 3000 tahun, dia telah dianggap sebagai orang suci ke-10 di bawah penggarap reuni Dao. Menjadi peringkat ke-10 di antara semua orang suci di seluruh alam semesta. Ini adalah gelar mereka yang paling gemilang. Memikirkan berapa banyak tempat suci dan orang suci yang ada di galaksi tengah, semua orang bisa membayangkan betapa menakutkannya gelar itu. Light Rache segera naik dari peringkat 50 menjadi 39 karenanya. Sebelumnya, mereka terjebak di tempat ke-50 selama 700.000 tahun. Tentu saja, itu tidak termasuk para kultivator tua di 9 sekte surgawi dan para orang suci yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya generasi muda yang diberi peringkat. Tapi tetap saja, itu sangat menakutkan. Dalam kehidupan saya sebelumnya, seluruh alam semesta akan tercengang jika Dewa Janin lahir. Itu bisa menjadi penggarap pengembalian kekosongan atau reuni Dao dalam beberapa abad. Namun, aku membunuh banyak elit dari berbagai ras dalam 5 abad kehidupan masa laluku, termasuk Pangeran Suci dari ras cahaya, Putra Azuretir, monster surgawi, dan bahkan pewaris dewa yang legendaris. Tapi aku tidak pernah menemukan Dewa Janin atau Dewa Pangeran. Chen Fan membelai kepalanya dan tidak dapat memikirkan kejadian serupa. Pangeran Suci dari ras cahaya sudah menjadi kultivator muda paling kuat yang pernah dia temui di kehidupan sebelumnya. Dewa sempurna reuni Dao yang lebih kuat jarang terlihat di seluruh alam semesta. Bahkan mungkin tidak ada satupun dalam 10.000 tahun. Dao Reunion Perfected Immortal manakah yang tidak hidup lebih dari 1 juta tahun? Secara teknis, dia akan tahu jika memang ada Dewa Janin. Biarkan aku berpikir, berapa banyak kultivator yang menjadi dewa sempurna reuni Dao di kehidupan saya sebelumnya. Chen Fan merenung sejenak dan membeku. Di kehidupan sebelumnya, dalam 5 abad, satu-satunya yang telah menjadi Dao Reunion Perfected Immortal. Chen Beixuan, 5 abad adalah waktu yang lama. Itu setara dengan 5 nyawa orang biasa. Chen Fan hanya hidup 5 abad dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dia telah mampu mencapai keadaan kesengsaraan dan diberi gelar Tuan Surgawi Mistik Utara. Namun, 5 abad memang merupakan waktu yang singkat. Dewa sempurna reuni Dao dapat hidup hingga jutaan tahun, dan penggarap agung serta orang suci dapat berkultivasi dalam pengasingan selama 5 abad berturut-turut tanpa keluar. Dewa sempurna reuni Dao jarang terjadi dan hanya akan ada satu setiap 10.000 tahun di alam semesta. Memang ada dewa sempurna reuni Dao lainnya ketika Chen Fan berada di puncak dunia, tetapi tidak satupun dari mereka adalah manusia. Di seluruh alam semesta, di antara semua pembudidaya manusia, satu-satunya yang telah menjadi penggarap reuni Dao dalam 5 abad adalah Chen Beixan. Aku adalah Dewa Janin. Chen Fan kaget. Melihat kembali kehidupan sebelumnya, ia telah menjadi penggarap formasi jiwa dalam 1 abad, penggarap reuni Dao dalam 2 abad, dan penggarap kesengsaraan dalam 3 abad. Dia dikenal sebagai kultivator yang memiliki harapan terbesar untuk kenaikan. Kedengarannya dia memang Dewa Janin, tetapi waktu kultivasi di paruh pertama hidupnya terlalu lama. Seorang Dewa Janin seharusnya menjadi penggarap formasi jiwa. Paling lama dalam 1 dekade. Pangeran Suci Ras Cahaya bahkan telah menjadi penggarap formasi jiwa segera. Tentu saja, itu ada hubungannya dengan potensi dirinya.
Pangeran Suci Ras Cahaya adalah keturunan dewa leluhur mereka dan dilahirkan dengan budidaya jiwa yang baru lahir, itu adalah jalan-jalan di taman baginya untuk mencapai tingkat formasi jiwa. Jika dia tidak mati, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Dao Reunion Perfected Immortal juga. Sayangnya, Chen Fan telah membunuhnya di planet asal Light Rache. Manusia di bumi hanyalah manusia biasa. Bahkan jika Chen Fan memang seorang dewa janin, dia tidak akan bisa maju dengan segera. Rasanya ini tidak benar. Jika saya adalah dewa janin, Guru Changqin tidak akan membiarkan saya pergi selama hidup ini dan akan membawa saya kembali ke Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Dia bahkan akan bertarung dengan dewa sempurna reuni Dao lainnya. Bagaimana dia bisa meninggalkanku di planet Tianhuang? Chen Fan menggelengkan kepalanya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Selain itu, meskipun Chen Fan tidak maju secepat Dewa Janin di paruh pertama kehidupan sebelumnya, setelah dia memasuki keadaan kesengsaraan pada usia 300 tahun, dia telah masuk lebih dalam ke level tersebut dan bahkan telah bertarung dengan dewa di surga, mendapatkan gelar Tuan Surgawi Mistik Utara. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh Dewa Janin. Seorang Dewa Janin, apakah janin dari dewa, anak dari dewa? Ia akan terlahir sebagai dewa dan secara otomatis menjadi Dao Reunion Perfected Immortal ketika sudah dewasa. Itulah sebabnya 9 sekte surgawi telah melakukan segala yang mereka bisa untuk membentuk arai dewa untuk memeliharanya dengan ki iblis dari dewa iblis. Namun, hal itu tidak menjamin bahwa janin dewa akan mencapai keadaan kesengsaraan. Tingkat kesengsaraan dan reuni Dao adalah dua konsep yang berbeda. Jika tidak, Chen Fan bukanlah satu-satunya orang yang mencapai tingkat kesengsaraan dalam ribuan tahun terakhir. Selain itu, saya bukan hanya seorang penggarap kesengsaraan di kehidupan saya sebelumnya. Saya membunuh lebih dari satu dewa asli dari surga. Bahkan jika dewa iblis di bawah tanah dewa ini terlahir kembali, aku akan bisa membunuhnya seperti ayam, apalagi dewa janin yang dipelihara oleh sedikit Vinci. Chen Fan mendengus. Tetapi jika dia bukan Dewa Janin, siapakah itu? Chen Fan adalah satu-satunya manusia yang telah menjadi Dao Reunion Perfected Immortal dalam 5 abad kehidupan masa lalunya. Kecuali, janin dewa itu tidak pernah lahir, atau dia meninggal lebih awal, Chen Fan menundukkan kepalanya dan berbisik. Ada kilatan kesedihan di matanya saat itu. Chen Fan sudah menebak jawabannya, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Jika itu benar, Chen Fan akan berhutang banyak padanya sehingga dia tidak akan bisa menebusnya sepanjang hidupnya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, guru membawa saya bersamanya, tetapi karena saya terlalu bodoh dan tidak memiliki bakat kultivasi sama sekali, saya akhirnya mencapai tingkat pencerahan halus ketika saya berusia 30 tahun dan bahkan masih belum mendekati tingkat dewa. Permukaan laut, Chen Fan saat kenangan muncul kembali di matanya. Saat saya bertemu Xiao Qiong, dia sudah menjadi penggarap inti emas. Hanya dalam 3 tahun, dia mencapai tingkat inti emas dan memiliki inti emas tingkat sakral tertinggi. Dia dilahirkan untuk berkultivasi dan merupakan murid paling menonjol di antara murid lainnya di Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Setelah kami bertemu, Xiao Qiong tidak meremehkan saya, dia terus membantu dan menyemangati saya. Dia bahkan menikahiku dan bersumpah dia tidak akan pernah meninggalkanku. Namun, kemajuan kultivasi saya jauh tertinggal darinya. Dia mencapai level Conate setelah 1 tahun, level inti emas setelah 3 tahun, dan level jiwa baru lahir setelah 5 tahun. Bahkan para guru dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati berpikir Xiao Qiong akan mampu menjadi penggarap formasi jiwa paling lama dalam 30 tahun, dan bahkan memiliki harapan untuk mencapai tingkat pengembalian kekosongan atau reuni Dao di masa depan. Sedangkan saya hanyalah seorang penggarap laut ilahi. Jika dia tidak mati di tangan musuh, itu hanya karena dia ingin melindungiku, dialah yang akan menaklukkan alam semesta. Chen Fan perlahan menutup matanya. Saat dia memikirkan musuh itu, beberapa kenangan dan kebencian yang tak terlupakan muncul di benak Chen Fan. Dia pikir dia sudah melupakan kenangan itu, tetapi ternyata kenangan itu menjadi lebih jelas, membuat Chen Fan mengepalkan tinjunya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah melampaui alam semesta ini. Hal-hal yang tidak dapat dia pahami di kehidupan sebelumnya menjadi jelas pada saat itu. Banyak detail yang tidak dia perhatikan di kehidupan sebelumnya tiba-tiba muncul di depan matanya. Mau tak mau dia memikirkan segala hal yang telah dia lewatkan, benci, hilang, dan lupakan di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupanku sebelumnya,
guruku membawaku dan Xiao Qiong menjauh dari bumi. Dia membawa Xiao Qiong ke sekte surgawi bela diri sejati dan meninggalkanku di tempat lain. Jika Xiao Qiong tidak menemukan saya akan dibunuh oleh sejenis monster atau penggarap terhubung, pikir Chen Fan. Dalam kehidupan ini, guru juga melewati bumi dan mengambil Xiao Qiong, tetapi dia tidak membawa saya. Aku bukan janin dewa, itu kamu. Fang Qiong, kata Chen Fan. Dia salah sejak awal. Dia mengira dia adalah seorang elit, yang ditakdirkan untuk menjadi kultivator paling kuat di dunia. Namun, peluang terbesar di bumi dan Dewa Janin, yang lahir di tempat pemeliharaan dewa sebenarnya adalah Fang Qiong, bukan dia. Itulah sebabnya dia tidak bisa menjadi seorang penggarap terhubung setelah bertahun-tahun, sementara Fang Qiong mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dalam 5 tahun. Saat itu, saya selalu bertanya-tanya mengapa kekuatan saya tiba-tiba melonjak setelah Xiao Qiong meninggal. Saya dapat menyelesaikan seni kultivasi dan segera membentuk kekuatan ilahi. Xiao Qiong pasti telah mentransfer kesempatannya kepadaku. Chen Fan tersenyum masam dan matanya penuh penyesalan. Dasar gadis bodoh. Saat ini, Chen Fan akhirnya mengerti segalanya. Bumi adalah tempat pemeliharaan dewa dan Dewa Janin adalah Fang Qiong, itulah sebabnya Fang Qiong sangat berbakat. Chen Fan dulunya hanyalah manusia biasa tanpa nama di kehidupan sebelumnya. Sebelum Fang Qiong meninggal, dia pasti telah memberikan energinya kepada Chen Fan melalui seni rahasia atau metode khusus. Meskipun mungkin hanya ada 1/10 energi yang tersisa setelah transfer semacam itu. Masih ada 1/10 dari janin dewa, yang membuat kekuatan dan bakat Chen Fan melambung tinggi. Kultivasinya meningkat pesat, menjadi penggarap formasi jiwa hanya dalam 1 abad dan mencapai tingkat pengembalian kekosongan dan reuni Dao setelah 2 abad. Chen Fan berpikir bahwa bahkan di kehidupan sebelumnya, Guru Changqin telah mengunjungi bumi hanya untuk membawa pergi Fang Qiong. Tuan Changqin pada akhirnya membawanya pergi hanya karena Fang Qiong memintanya. Setelah memikirkan hal ini, Chen Fan hanya bisa tersenyum kecut, merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dasar gadis bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu memberiku begitu banyak? Bagaimana aku bisa membalas budimu? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa yang telah dicapai Chen Fan di kehidupan sebelumnya mungkin jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh 1/10 Dewa Janin, bahkan Janin Dewa yang lengkap pun tidak akan mampu membawa Chen Fan ke level itu. Penguasa langit mistik utara adalah seseorang yang berada di puncak dunia, bahkan di atas para dewa, apalagi hanya sekedar janin dewa. Namun, hal itu tidak mengurangi manfaat bantuan Fang Qiong sedikitpun. Dia seperti seorang elit yang bersembunyi di tengah kerumunan, seekor naga yang terperangkap di perairan dangkal. Setelah Fang Qiong memberinya energi, dia terbang kembali ke langit dengan bantuan angin, menjadi dewa surgawi mistik utara yang tak terkalahkan. Tanpa Fang Qiong, dia mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memasuki level Conate, Golden Core, dan Nas Chen Soul. Mungkin perlu ribuan tahun baginya untuk menemukan jalannya sendiri. Meskipun pada akhirnya dia masih bisa naik ke level penguasa surgawi mistik utara, hal itu mungkin terjadi jutaan tahun kemudian. Namun, mungkin juga Chen Fan telah mati sebelum mencapai level Conate. Hidup adalah perjalanan yang selalu berubah. Bahkan Chen Fan tidak yakin akan menjadi siapa dia tanpa bantuan Fang Qiong. Tapi dia pasti tidak akan mampu mencapai puncak alam semesta dalam 5 abad, sehingga menimbulkan begitu banyak masalah bagi para dewa. Ah! Chen Fan melambaikan tangannya dan semua yang ada di depan matanya menghilang. Badai dimensional di luar alam Kunsu mulai mengamuk lagi. Dia duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Alih-alih berkultivasi, dia malah menatap ke langit. Dia bisa melihat galaksi terang, tempat galaksi pusat berada dan tempat Fang Qiong berada. Dia berada miliaran tahun cahaya darinya. Chen Fan melihatnya tanpa mengedipkan matanya. Dia sepertinya tidak peduli lagi dengan waktu. 3 hari kemudian, dia menyeka debu di tubuhnya dan perlahan bangkit. Saat dia melihat dirinya lagi, dia merasa seolah-olah dia adalah orang paling biasa tanpa sedikit pun energi. Aura dan kilaunya menghilang, tidak meninggalkan jejak padanya. Dia dulunya adalah orang biasa di kehidupan sebelumnya, dan kemudian, dia menjadi orang biasa lagi. Namun matanya penuh percaya diri dan tekad, seolah mampu menghancurkan segalanya. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku hanya mencapai tingkat reuni dan kesengsaraan Dao dengan bantuan Dewa Janin milik Xiao Qiong. Namun dalam kehidupan ini,
mudah bagi saya untuk naik kembali ke level itu sendirian. Saya bahkan mungkin bisa pergi ke surga lagi. Chen Fan berpikir saat aura di sekelilingnya bersinar lebih terang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Saya harus menebus semua penyesalan dan kesalahan saya. Aku ingin Xiao Qiong dan semua orang yang mencintaiku bahagia. Saya harus membuat semua musuh saya membayar. Saya ingin dunia mengetahui nama saya lagi. Saya ingin para dewa takut pada saya. Saya ingin menjadi yang paling kuat, dan satu-satunya di dunia dengan nama Tuan Surgawi Mistik Utara. Suaranya menjadi lebih keras. Pada akhirnya, suaranya hampir bergema di sekitar separuh alam Kunsu dan banyak orang tercengang. Setelah berada di dunia manusia selama 20 tahun, saya akan naik ke puncak lagi. Chen Fan menunduk. Masih banyak hal yang dia tidak mengerti. Apakah ada rahasia lain di bumi? Dari mana datangnya makhluk yang tertindas di tanah dewa? Siapa yang menjebak iblis di sana? Apakah hanya sekte surgawi yang terlibat? Jika sekte surgawi bekerja sama, mengapa sekte surgawi bela diri sejati pada akhirnya membawa pergi Fang Qiong? Masih banyak misteri di bumi. Juga, dari mana sekte besar di alam surgawi kecil selatan mendengar tentang iblis yang terperangkap di sana? Dan bagaimana mereka mengetahui bahwa ada peluang besar? Selain Pangeran Ilahi, Tetua, dan Tuan, siapa lagi yang pernah melakukan perjalanan ke bumi dari wilayah planet terbengkalai? Apa yang direncanakan oleh para penggarap agung, seperti Dewa Tatian dan Master Sekte dari Sekte Changshen? Tapi Chen Fan tidak mempedulikan hal itu lagi. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak membawa apapun. Bahkan labu penguat bilah telah digunakan untuk menekan arai galaksi langit di kota Chuzhou. Dia tahu bahwa dia mampu mencapai level yang lebih tinggi dengan cepat di kehidupan sebelumnya hanya karena 1/10 dari Dewa Janin. Tanpa bantuan Fang Qiong dalam kehidupan ini, dia acuh tak acuh seperti orang biasa, tetapi dia masih sangat tenang. Saya mungkin tidak dapat menjadi penggarap reuni Dao dalam 5 abad tanpa Dewa Janin, tetapi saya dapat naik ke puncak alam semesta dan menjadi Dewa Surgawi Mistik Utara lagi sendirian. Itu hanya janin dewa. Peluang besar macam apa itu? Mampu terlahir kembali sudah merupakan kesempatan terbesar saya. Keberuntungan terbesarku. Bahkan Sang Buddha pun tidak akan mampu meramalkan hal ini. Chen Fan tersenyum dan berkata sambil mulai terlihat kedinginan, pantas saja, musuh itu menyelinap ke dalam sekte surgawi bela diri sejati untuk menyerang seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Saya masih berduka untuk Xiao Qiong saat itu, jadi saya tidak memikirkan hal ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Sekte surgawi bela diri sejati bertarung dengan sekte-nya saat itu dan menyebabkan perang antara 9 sekte surgawi. Bahkan guru memasuki perang untuk bertarung dengan gurunya. Guru Changqin sepertinya tidak baru saja kehilangan seorang murid. Dia rupanya sangat marah karena tulang punggung sekte tersebut telah terbunuh. Pada akhirnya, senyumannya berubah menjadi seringai kejam. Chen Fan mendongak. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada susunan yang dibentuk oleh sekte surgawi lainnya, tetapi bukan susunan tempat musuh itu datang. Dia kemudian ingat bahwa sekte surgawi telah bekerja sama untuk memelihara janin dewa, tetapi Fang Qiong pada akhirnya bergabung dengan sekte surgawi bela diri sejati. Ketika sekte mereka bertarung dengan sekte musuh itu, sikap sekte surgawi lainnya. Chen Fan akhirnya memahami banyak hal. Jangan khawatir, Xiao Qiong. Saya akan menyelesaikan semua masalah dalam hidup ini, kata Chen Fan sambil membuka jalan di tengah badai yang mengamuk, lalu berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melintas menuju tanah dewa. Sebelum mendalami alam semesta, ia harus berhadapan dengan semut di bumi terlebih dahulu. Tanah dewa dikelilingi oleh aura. Gunung setinggi ribuan kaki dan sungai seperti naga ada di mana-mana. Air terjun jatuh dari langit, naga dan burung phoenix mengelilinginya, dan energi yang kuat menjadi naga dan ular, terbang di udara. Ada pancaran cahaya keemasan di mana-mana, seolah-olah itu adalah surga di bumi. Melihat lebih dekat, ada Finki hitam di belakang cahaya. Finki itu telah berubah menjadi iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Ra dengan 7 kepala dan puluhan lengan, iblis tak berbentuk dengan mata di sekujur tubuh atau naga dengan 1 mata dan sisik hitam. Cahaya dewa dan ki iblis telah menciptakan dunia yang aneh. Pangeran ilahi dari Sekte Taichu sedang berdiri di atas kapal dengan 99 lantai, membawa harta yang tak terhitung jumlahnya. Setiap level telah diukir dengan rune dan arai yang tak terhitung jumlahnya.
Seluruh kapal mengeluarkan pancaran cahaya warna-warni, ia terbang di langit seperti kota terapung. Kapal itu juga akan menembakkan serangan kuat dari waktu ke waktu. Ledakan, kekuatan ilahi menghancurkan iblis jiwa yang baru lahir. Potongan lengan yang tak terhitung jumlahnya dan percikan darah hitam terlihat di seluruh langit. Pangeran surgawi dari Sekte Taichu memandang sekeliling tanah dewa dengan tangan di belakang punggungnya sambil berkata, hanya sekelompok binatang yang diracuni oleh Vinci. Mereka tampaknya memiliki kekuatan jiwa yang baru lahir, namun kenyataannya rentan. Beberapa penggarap jiwa yang baru lahir di sekitar Pangeran Surgawi tersenyum dan berkata, bahkan binatang jiwa baru lahir yang asli pun tidak akan selamat dari serangan kapal Surgawi Taichu kami, apalagi beberapa iblis. Mereka adalah orang-orang dari alam ilahi Taichu. Setiap murid sekte itu memiliki dunia kecil di dalam tubuh mereka. Mereka memiliki gagasan untuk menjadikan satu kultivator mendominasi satu dunia. Kapal Surgawi Taichu juga disebut kapal keberuntungan. Itu adalah salah satu kapal perang terbaik di alam ilahi Taichu. Beberapa mengatakan bahwa ketika mereka menggunakan dunia kecil dari Naschen Soul Cultivator tahap puncak yang sudah mati sebagai inti kapal dan batu roh tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya sebagai bahan bakar, bersama dengan kendali Naschen Soul Overlord, itu bisa mengaktifkan 17 Divine. Kekuatan pada saat yang sama dan membuat serangan sebanding dengan yang berasal dari kultivator Naschen Soul. Planet Timur adalah tempat dewa menjebak iblis. Saya pikir itu hanya tanah tandus seperti jurang di alam iblis. Manusia di sini tampaknya menguasai planet ini, namun iblislah yang mendominasi. Saya akan memimpin pasukan saya untuk membunuh semua orang di sini ketika saya mendapatkan peluang besar dan menjadi master sekte. Pangeran Surgawi menggelengkan kepalanya. Dia diselimuti aura dan ada dunia yang terus-menerus diciptakan dan dihancurkan di sekitarnya. Itu adalah indikator bahwa Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu telah mengembangkan seni ilahi Taichu, hingga tingkat di mana ia mampu menciptakan dunia dengan sebuah pemikiran. Dia saat ini sekuat Naschen Soul Cultivator tahap puncak. Para tetua tertawa dan berkata, tentu saja. Yang mulia adalah Pangeran Ilahi dari alam ilahi Taichu, seorang kultivator top di Little South Heaven Roll. Anda pasti akan mengambil alih dunia ini di masa depan. Menghilangkan sebuah planet bukanlah apa-apa. Anda bahkan dapat membersihkan setengah dari wilayah planet terbengkalai. Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu benar. Alam ilahi Taichu adalah sebuah sekte besar di alam surgawi kecil selatan. Mereka memiliki beberapa ratus tuan jiwa yang baru lahir dan menguasai wilayah planet yang luas. Bahkan ada lusinan kapal seperti kapal surgawi Taichu. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menaklukkan sebuah planet dan semuanya bahkan dapat menyebabkan pertumpahan darah di galaksi. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru datang dari jauh. Seorang tetua berjubah abu-abu menangkap cahaya biru. Itu adalah pedang terbang. Dia memindai pedang terbang itu dengan kehendak abadi dan terkejut dengan apa yang dia temukan. Yang mulia, ini berita dari dunia manusia. Semua orang menoleh. Mereka semua tahu bahwa Pangeran Ilahi tertarik pada seorang wanita di bumi. Dia pikir dia memiliki potensi kultivasi dan akan menikahinya ketika mereka kembali ke alam ilahi Taichu. Itulah sebabnya dia meminta guru kuil Taichu untuk mengajarinya dengan baik dan mengirim Jenderal Ilahi Lin untuk menjemputnya. Oh, ada apa? Kata Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu. Jenderal Ilahi Lin telah menemukan Putri Ilahi Jiang, tetapi kuil Taichu tampaknya telah dilenyapkan oleh seseorang bernama Chen Beixuan. Penatualan juga terbunuh, kata sesepuh berjubah abu-abu dengan cemas. Beraninya dia, Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu menyipitkan matanya. Tak satu pun murid di kapal itu yang berani bersuara dan bahkan para tetua pun menjadi serius. Mereka tahu Pangeran Ilahi mereka sedang marah. Tidak hanya alam ilahi Taichu, sekte yang didirikan oleh Istana Apollo, Sekte Janji, dan Sekte Niekong juga dimusnahkan oleh Chen Beixuan ini. Semua penggarap jiwa yang baru lahir telah mati, lanjut sesepuh itu. Haha, Pangeran, surgawi dari Sekte Taichu terkekeh, sementara beberapa murid gemetar. Baik, peluang akan segera muncul. Sekte besar telah pergi ke pusat tanah dewa. Aku juga tidak boleh melewatkannya. Aku akan mengampuni anak itu untuk saat ini. Ketika saya mendapat kesempatan, saya akan kembali ke permukaan bumi dan menyelesaikan masalah dengannya. Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu menggelengkan kepalanya. Dia hanyalah manusia biasa dari bumi.
Bagaimana dia bisa membunuh sesepuh dari alam ilahi Taichu? Saya harus membalas dendam kepada Penatualan bahkan jika saya harus membunuh setengah dari orang-orang di planet ini. Itu benar, ini waktunya membalas dendam pada Tetualan, kata para tetua. Pada saat ini, tidak hanya alam ilahi Taichu, orang-orang dari semua sekte besar lainnya di bumi mendengus setelah mendengar berita tersebut. Pangeran ilahi dari sekte Apollo menggelengkan kepalanya, tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Sedangkan pangeran ilahi dari sekte Janji menyatakan bahwa dia akan menghancurkan Chen Beixuan dengan kekejaman di matanya. Adapun pangeran surgawi dari sekte Niekong, dia hanya mendengus dan bahkan lebih kejam, pangeran surgawi mencibir dengan jijik. Mereka semua adalah makhluk yang kuat di alam semesta. Bagaimana mereka menganggap serius Chen Fan? Para pangeran ilahi dan para elit dari sekte lain juga tertawa dan mengabaikan berita tersebut. Itu hanyalah penggarap inti emas di bumi. Bahkan jika dia telah membunuh beberapa penggarap jiwa yang baru lahir, dia masih bukan tandingan para pangeran ilahi dan para elit di Little South Heaven Roll seperti mereka. Kebanyakan orang mengira Chen Fan akan mati. Ketika pangeran surgawi memperoleh peluang besar, tidak ada seorang pun yang mampu menahan kemarahan sekte besar. Bagaimanapun, Chen Fan telah memprovokasi sekte terkuat yang tidak dapat binasa di alam surgawi kecil selatan. Namun, semua orang bergegas ke pusat tanah dewa karena kesempatan akan segera muncul. Mereka hanya dapat mengingat nama Chen Beixuan untuk menghadapinya setelah mereka kembali. Namun, tidak satupun dari mereka yang tahu. Dimensi di sudut tanah dewa hancur dan seberkas cahaya keemasan menyala di dalamnya. Chen Fan muncul dengan api di matanya, seolah dia akan membakar seluruh dunia. Di sudut tanah dewa, jauh di dalam planet bumi, ledakan. Seorang pria yang dikelilingi oleh sinar keemasan muncul. Itu adalah Chen Fan, dia melewati badai dimensional dan memasuki tanah dewa. Tampilan berkilau ini kurang tepat. Chen Fan melihat sekeliling dan melihat dewa cahaya dan Finki di mana-mana. Gumpalan Finki naik dari tanah seperti asap dan berubah menjadi iblis yang aneh. Iblis-iblis itu setidaknya memiliki tingkat terhubung, sedangkan yang kuat sebanding dengan penggarap jiwa yang baru lahir. Tempat itu seperti lautan Finki, dan 10 kali lebih padat jika dibandingkan dengan Demon Slough kuno. Itu adalah surga sejati bagi para penggarap Finart. Chen Fan diselimuti aura emas seperti matahari, menarik perhatian banyak iblis di sekitarnya. Ledakan, setelah membunuh iblis jiwa yang baru lahir dengan tinju ilahi bela diri sejati, Chen Fan mengaktifkan seni iblis leluhur suci 6 untuk berubah menjadi penggarap seni iblis. Suara mendesing. Setelah seni iblis diaktifkan, 6 lubang raksasa muncul di belakang Chen Fan dan mereka menyedot Finki seperti orang gila. Chen Fan mendapatkan Finki 1000 kali lebih banyak dalam hitungan detik. Pada akhirnya, dia menyebarkan 6 dunia iblis suci dan membiarkan 6 iblis keluar. Mengaum, ke-6 iblis itu meraung dan menyedot Finki di sekitar mereka. Chen Fan merasa seperti ikan yang baru saja melompat dari tanah dan kembali ke laut. Bang, bang, bang. 6 dunia iblis suci di belakangnya pada awalnya hanya berukuran beberapa kaki. Saat ia menyedot lebih banyak Finki, ia dengan cepat membesar menjadi 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, akhirnya berhenti ketika diameternya mencapai 10 kaki. Dunia kecil itu mungkin hanya selebar 10 kaki, namun ia mampu mencakup wilayah sekitar 10 mil setelah tersebar. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir tidak dapat menghindarinya. Ini jelas merupakan tempat suci bagi penggarap seni Fin, kata Chen Fan sambil mengerutkan kening. Mengapa saya merasakan energi aneh bercampur dalam Finki? Bahkan, 6 seni iblis leluhur suci, milikku tampaknya telah menembus kemacetan dan sedikit maju. Tadi sangat menyenangkan, Chen Fan telah mencapai puncak tingkat inti emas dan membentuk 3 bunga energi. Langkah selanjutnya adalah memasuki tingkat jiwa baru lahir dan menyelesaikan badan hukum Dharma. Sungguh menakutkan mengetahui bahwa seni iblis 6 leluhur suci masih bisa maju lebih jauh pada saat ini. Chen Fan sepertinya telah berhasil menembus kemacetan. Dia menunduk dan merenung. Itu pasti karena energi aneh di dalam Finki. Chen Fan menduga bahwa iblis di bawah tanah dewa mungkin berasal dari miliaran tahun yang lalu, dan seni 6 iblis leluhur suci digunakan untuk mengolah sisa kekuatan 6 iblis leluhur di alam semesta. Ada kemungkinan besar bahwa iblis itu berasal dari era yang sama dengan 6 iblis leluhur, itulah sebabnya 6 seni iblis leluhur suci mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebuah pemikiran muncul di benak Chen Fan,
atau haruskah saya mengatakan bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari 6 seni iblis leluhur suci? Dia hanya menggunakan sedikit Fin Qi dari dunia Fin dan energi di dalam dunia kuno. Demon's Law ketika dia mempraktikkan seni ini, yang tidak semurni dan sekuat energi iblis dari zaman kuno. Seni iblis 6 leluhur suci sama seperti seni ilahi atau seni suci biasa sebelumnya, tetapi setelah ini, kekuatan aslinya akhirnya terungkap setelah dibangunkan oleh energi iblis kuno. Ledakan, 6 dewa iblis muncul di belakang Chen Fan. Bentuk dewa iblis mereka tampaknya menjadi sedikit lebih cerdas dan ada sedikit energi kuno di dalamnya, seolah-olah mereka adalah iblis leluhur dari zaman kuno. Mengaum, 6 iblis leluhur meraung dan energi tak kasat mata segera memenuhi radius belasan mil. Iblis jahat itu berhenti dan membungkuk pada Chen Fan, bahkan iblis jiwa yang baru lahir pun tidak berani bergerak. Qi Fin Zombie bisa melakukan ini. Chen Fan terkejut dan senang. Dia menyimpan bentuk dewa iblis dan terbang di atas tanah dewa dalam sorotan cahaya hitam. Bahkan pangeran ilahi dari sekte besar akan kesulitan berjalan di tempat itu, dan mereka harus terus bertarung dengan para iblis. Di sisi lain, Chen Fan tampak seperti raja yang telah kembali ke wilayahnya. Iblis yang tak terhitung jumlahnya membungkuk padanya dengan hormat. Semakin banyak energi aneh di Fin Qi yang diserap oleh Chen Fan, 6 bentuk Dharma Dewa Iblis menjadi lebih jelas dan dia juga terbang lebih cepat. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam, berkedip puluhan mil dengan suara yang menggelegar. Siapa yang melakukan itu di alam iblis ini? Ada Naschen Sol Fin tahap awal di sepanjang perbatasan tempat ini. Sekelompok pembudidaya lewat dengan perahu terbang berwarna biru. Mereka melihat cahaya hitam di kejauhan karena terkejut. Sepertinya itu adalah penggarap seni iblis jiwa yang baru lahir. Hanya ada 3 sekte iblis di alam surgawi kecil selatan. Aku ingin tahu apakah dia berasal dari Luofeng Abyss, Heavenly Evil Valley, atau Demon Sun Sect. Seorang kultivator tua mengerutkan kening. Dia ragu-ragu ketika menyebutkan nama belakangnya. Sementara itu, Chen Fan juga memperhatikan sekelompok orang itu dan dia segera melintas ke arah mereka. Desir. Chen Fan muncul dengan kilau hitam di matanya dan 6 iblis leluhur di belakangnya meraung seperti raja iblis yang tiada taranya. Kamu berasal dari sekte bidang mana? Saya Penatua Wuxiu dari Little South Wind Valley. Saya di sini bersama 7 murid saya. Kultivator tua itu membungkuk, sepertinya sedang waspada. Reputasi penggarap seni iblis tidak terlalu bagus dan kekuatan mereka melonjak di tanah dewa itu. Jadi, semua orang khawatir Chen Fan akan membunuh mereka. Namun, Wuxiu tidak takut sama sekali. Dia adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir dan perahu biru yang dia tumpangi adalah perahu terbang King Ye, yang terkenal di lembah angin kecil selatan. Itu cepat, rumor mengatakan ia mampu melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Yang terlemah di antara 7 murid yang datang bersamanya juga hampir merupakan penggarap jiwa yang baru lahir, dan beberapa dari mereka sudah mulai membentuk badan hukum Dharma. Mereka sama sekali tidak terlihat takut pada penggarap seni Fin muda itu. Chen Fan melirik dan melihat perahu biru itu panjangnya puluhan kaki, seperti daun hijau. Ada rune biru berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, yang sebagian besar berelemen angin dan berelemen kayu. Perahu itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan total ada 8 orang di dalamnya. Para pembudidaya laki-laki bertubuh tinggi dan para pembudidaya perempuan tampak cantik. Mereka semua tampaknya cukup kuat, sebanding dengan orang-orang dari sekte Qiyun. Oh, saya Lin He dari Demon Sun Sect, kata Chen Fan. Dia belum bertemu banyak kultivator dari Lautan Bintang, jadi dia hanya bisa menggunakan nama Lin He. Orang-orang itu langsung tampak ketakutan dan ada ketakutan di mata banyak murid perempuan. Bahkan Penatua Wu membeku. Oh, kamu adalah Pangeran Ilahi Lin He dari Sekte Matahari Iblis. Senang bertemu dengan Anda, kata Wuxiu sambil tersenyum kaku. Mengapa? Apakah aku terkenal? Chen Fan bertanya-tanya. Terkenal, Anda adalah makhluk menakutkan yang menghantui anak-anak di malam hari. Orang bilang kamu bisa dengan mudah membunuh semua orang di planet ini, dan kamu adalah salah satu kultivator paling kejam di alam surgawi kecil selatan, pikir para murid. Kamu adalah pangeran ilahi dari Sekte Matahari Iblis yang berada di peringkat ke-50 dari Little South Heaven Roll. Kami pasti pernah mendengar tentang Anda, kata Wuxiu. Saudara Lin, kita harus pergi dulu. Selamat tinggal. Wuxiu ingin membalikkan perahunya dan pergi, tetapi Chen Fan menghalangi jalan mereka. Pelan-pelan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu.
Chen Fan memberi mereka senyuman berseri-seri. Dengan 6 bentuk dewa iblis yang mengaum di belakangnya dan reputasi Lin He, tidak ada yang berani mengabaikannya. Silahkan bertanya, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Wu Xiu tersenyum kecut. Apa itu Little South Heaven Roll? Kamu bilang aku peringkat ke-50, jadi siapa yang peringkatnya lebih tinggi dariku? Chen Fan bertanya, kamu tidak tahu tentang Little South Heaven Roll? Wu Xiu terkejut dan murid-murid lainnya juga melebarkan mata mereka. Itu adalah sesuatu yang bahkan pernah didengar oleh orang biasa di alam surgawi selatan kecil. Seseorang bertanya-tanya apakah Chen Fan benar-benar Lin He atau bukan. Namun, Chen Fan menguap dan dewa iblis dengan tulang putih terbang keluar, menelan iblis jiwa yang baru lahir di dekatnya. Selain Lin He dari Sekte Matahari Iblis, siapa lagi yang begitu muda namun kejam di saat yang sama? Bahkan Wu Xiu berhenti ragu dan menjelaskan dengan cepat, The Little South Heaven Roll adalah daftar kultivator muda yang luar biasa di Little South Heavenly Realm. Mereka yang mencapai tingkat jiwa baru lahir sebelum usia 500 tahun akan terdaftar di dalamnya, tetapi yang teratas pada dasarnya adalah Pangeran Ilahi, seperti yang ada di alam ilahi Taichu, Sekte Apollo, Sekte Janji, dan Anda. Tentu saja, ini bukan daftar resmi. Lagi pula, banyak Naschen Soul Overlord asli yang tidak terdaftar di dalamnya. Mereka sudah mulai berkultivasi secara diam-diam untuk mencoba memasuki tingkat formasi jiwa. Selain itu, beberapa pangeran ilahi tertinggi dari sekte besar bahkan tidak termasuk dalam daftar, kata Wu Xiu. Oh, kenapa begitu? Chen Fan terkejut. Seperti yang dijelaskan Wu Xiu, Chen Fan akhirnya mengerti. Meskipun pangeran ilahi dari sekte Taichu dan sekte Apollo tampak kuat, mereka bukanlah yang terkuat di antara generasi muda di sekte mereka. Faktanya, setiap sekte yang tidak dapat binasa memiliki lebih dari satu pangeran ilahi. Misalnya, sekte Changshen memiliki 3 di antaranya, termasuk Luo Changshen. Semakin kuat sekte yang tidak bisa binasa, semakin banyak pula pangeran ilahi yang mereka miliki. Jadi, pangeran ilahi yang datang ke bumi bukanlah pangeran yang asli. Chen Fan mengerutkan kening. Mereka juga pangeran ilahi, tapi mereka hanyalah yang terlemah dan termuda di sekte mereka, jawab Wu Xiu. Bukankah kamu juga pangeran ilahi termuda dari sekte Matahari Iblis? Mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini? Namun, Penatua Wu tidak akan pernah mengatakan itu di depan wajah Chen Fan.